Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat serta sukses selalu bagi semua sahabat Fatwa Ilmu dimanapun berada. Semoga kabar yang baik selalu menyertai kita semua dan digampangkan semua urusan, khususnya ada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke pembahasan pokok, sahabat Fatwa Ilmu, tidak ada salahnya untuk menengok kembali ulasan menarik lain dari channel Fatwa Ilmu ini, seperti pembahasan tentang bacaan sholat. Dan insya Allah pada kesempatan berbahagia ini, channel Fatwa Ilmu akan mengulas tentang niat tata cara bacaan doa mandi wajib besar junub yang benar, yang tentunya sangat penting sekali untuk diketahui juga dipahami oleh kita semua, terutama dalam masalah cara mandi wajib dan cara mandi junub yang benar. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diketahui bahwa ada dua hadas yang biasa terjadi pada diri setiap orang, di mana masing-masing dapat disucikan dengan cara yang berbeda. Kedua hadas tersebut adalah yang pertama hadas kecil. Hadas kecil yang diakibatkan terjadinya hal-hal yang membatalkan wudhu dan dapat disucikan dengan cara berwudhu. Yang kedua hadas besar, di mana hadas besar yang diakibatkan karena keluar sperma atau karena bersetubuh, haid, nifas, dan melahirkan. Nah, hadas besar ini dapat disucikan dengan cara melakukan mandi jinabat atau mandi wajib, ada juga yang disebut dengan mandi adus. Sebagai ibadah, tentunya dalam melakukan mandi besar ada kepaduan atau rukun tertentu yang mesti dipenuhi, sehingga tidak terpenuhinya rukun tersebut secara sempurna menjadikan mandi besar yang dilakukan tidak sah dan orangnya masih dianggap berhadas atau junub, sehingga dilarang untuk melakukan aktivitas tertentu. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana kita cara mengetahui dari semua permasalahan tentang mandi wajib tersebut? Nah, di sini Fatwa Ilmu akan mengulasnya. Yang pertama dari permasalahan rukun dan tata cara mandi wajib. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa dua hadas, terutama hadas besar, bisa disucikan atau dibersihkan dengan niat mandi besar. Dalam hal ini, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami pada kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada dua hal yang menjadi rukun mandi besar. Yang pertama niat, dan yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Dalam kitabnya beliau menuliskan furudu gusli isnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Artinya fardu atau rukun mandi besar, mandi junub itu ada dua, yakni niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Lalu penjelasan beliau dijabarkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Kasyifatus Sajjad, sekaligus menerangkan tata cara melaksanakan kedua rukun tersebut. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita mengetahui fardu atau rukun dari mandi besar, kita juga harus mengetahui praktik amalan mandi besar. Yang pertama, niat mandi besar mesti dilakukan berbarengan dengan saat pertama kali menyiramkan air ke seluruh anggota badan. Dalam penjelasannya, anggota badan yang pertama kali terkena siraman air boleh yang manapun, baik dari bagian atas, bagian bawah, bagian tengah. Nah, bagian tubuh tersebut bila pada saat pertama kali menyiramkan air kena ke salah satu anggota badan dan tidak dibarengi dengan niat, maka anggota badan tersebut harus disiram lagi.
mengingat siraman yang pertama tidak dianggap masuk pada aktivitas mandi besar tersebut. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang mesti diniatkan dalam melakukan mandi besar? Nah, dalam mandi besar, bila yang melakukannya adalah orang yang junub di sini karena keluar sperma atau karena bersetubuh, maka dia berniat mandi untuk menghilangkan junubnya. Sekira ketika akan mandi besar mengucapkan niat nawaitul ghusla irafil jinabati fardu lillahi ta'ala, artinya saya berniat mandi untuk menghilangkan junub fardu karena Allah Ta'ala. Sedangkan bagi perempuan yang haid atau yang nifas, dia berniat mandi untuk menghilangkan haid atau nifasnya, mengucapkan niat nawaitul ghusla lirafil haidi atau lirafil nifasi fardu lillahi ta'ala, artinya saya berniat mandi untuk menghilangkan haid atau untuk menghilangkan nifas fardu karena Allah Ta'ala. Ataupun orang yang junub atau yang wanita yang haid maupun yang nifas bisa menggunakan kalimat niat berikut ini: nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala, artinya saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah meratakan air ke bagian luar seluruh bagian anggota tubuh. Bila ada sedikit saja bagian tubuh yang belum terkena air, maka mandi yang dilakukan belum dianggap sah dan orang tersebut dianggap masih dalam keadaan berhadas, sehingga dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar, seperti dilarang melakukan sholat, dilarang melakukan tawaf, dilarang membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran, dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam melakukan mandi besar perlu kehati-hatian agar jangan sampai ada bagian dari tubuh yang tertinggal belum terkena air. Semua organ tubuh, terutama yang ada di bagian luar, termasuk yang ada bulu-bulunya atau di bawah kuku, itu harus dibersihkan dan harus kena oleh siraman air tersebut. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah, selain kita mengetahui tentang tata cara niat ketika akan mandi besar, perlu juga kita mengetahui dari adab-adab sebelum kita akan mandi besar. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah secara teknis menjelaskan adab mandi janabah dengan cukup rinci, mulai dari awal masuk kamar mandi hingga keluar lagi. Nah, adab yang pertama, saat masuk ke kamar mandi, ambillah air lalu basuhlah tangan terlebih dahulu hingga 3 kali. Adab yang kedua, bersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Adab yang ketiga, berwudu sebagaimana saat wudu hendak sholat termasuk doa-doanya. Lalu selesaikan atau pungkas dengan menyiram kedua kaki. Adab yang keempat, mulailah mandi janabah dengan mengguyur kepala sampai 3 kali. Bersamaan dengan itu, berniatlah menghilangkan hadas dari janabah. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ulasan menarik singkat dari niat mandi wajib. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dalam memahami dan mengamalkan tata cara mandi wajib, yang senantiasa harus menjadi bacaan niat mandi wajib. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dari segi ilmu, penerangan, dan penyampaiannya. Untuk itu, bagi sahabat Fatwa Ilmu semuanya, silakan untuk memberikan koreksi atau berkomentar. Insya Allah akan kami jawab sesuai dengan keterbatasan pengetahuan kami tentang masalah mandi besar itu. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar channel Fatwa Ilmu ini lebih berkembang dan maju ke depannya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.